Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok F. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan materi yang berjudul tentang pajak kendaraan bermotor. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Jonathan Davana dan anggota saya ada Gladys Dona Anarki. Oke, yang pertama kita harus ketahui dulu latar belakang dari pajak. Apa itu pajak? Pajak adalah merupakan sumber utama pendapatan negara dan daerah yang digunakan untuk pembangunan serta pelayanan masyarakat. Setelah adanya otonomi daerah, pemerintah daerah membutuhkan pendapatan asli daerah atau yang disebut PADA untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Lalu, pajak kendaraan bermotor atau disingkat PKB menjadi salah satu sumber terbesar karena jumlah kendaraan yang terus meningkat setiap tahunnya. Namun, masih banyak masyarakat yang terlambat atau belum sadar akan pentingnya membayar pajak kendaraan. Selanjutnya, pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor atau disebut PKB adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak ini termasuk pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah provinsi. PKB atau pajak kendaraan bermotor dikenakan pada kendaraan pribadi, kendaraan umum, atau kendaraan milik perusahaan. Dasar dari hukum pajak kendaraan bermotor. Yang pertama, dari Undang-Undang Nomor 28 pada tahun 2009. Lalu pada peraturan daerah atau Perda di masing-masing provinsi. Selanjutnya ada di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022. Oke, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh anggota saya, Gladys Dona Anarki. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Selanjutnya ada subjek dan objek PKB. Subjek pajak yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Objek pajak yaitu kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan yang dikecualikan adalah kereta api, kendaraan pertahanan negara, dan kendaraan diplomatik. Lalu tarif dan cara perhitungan pajak. Tarif kendaraan pribadi umumnya sebesar 1-2% dengan rumus perhitungan PKB sama dengan tarif pajak kali dasar pengenaan pajak. Contoh, jika NJKB kendaraan 20 juta dan tarif 2%, maka 2% dikali 20 juta sama dengan 400.000. Besarnya pajak dipengaruhi oleh nilai kendaraan dan tarif yang ditetapkan pemerintah daerah. Sistem pemungutan PKB yaitu PKB dipungut melalui Samsat menggunakan sistem official assessment, yaitu besarnya pajak ditentukan pemerintah. Sekarang pembayaran pajak sudah lebih mudah karena bisa dilakukan secara online. Adapun beberapa layanan pembayaran seperti e-Samsat, Samsat keliling, Samsat drive-thru, dan mobile banking dan dompet digital. Peran PKB dalam PAD. PKB memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Semakin tinggi penerimaan PKB, maka semakin besar juga dana pembangunan daerah hasil pajak digunakan untuk perbaiki jalan, pembangunan daerah, pelayanan publik, dan pembiayaan pemerintahan daerah. Kesimpulannya yaitu pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang penting bagi pembangunan daerah dan peningkatan PAD. Sistem pembayaran yang semakin modern membantu masyarakat lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakan. PKB bukan hanya kewajiban masyarakat, tetapi juga sumber dana pembangunan daerah. Kesadaran masyarakat sangat penting agar penerimaan pajak daerah terus meningkat. Terima kasih. Oke, terima kasih atas saudara Gladys. Namun sebelum saya menutup,
saya ingin menambahkan untuk saran. Ini teruntuk kita semua dan pemerintah. Diharapkan pemerintah daerah dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor agar masyarakat lebih mudah dan nyaman dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak juga perlu ditingkatkan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap peran pajak dalam pembangunan daerah. Masyarakat diwajibkan membayar pajak dan diharapkan untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu agar dapat mendukung peningkatan pendapatan asli daerah dan pembangunan fasilitas umum yang lebih baik untuk daerah tersebut. Jadi, pentingnya kita sebagai masyarakat akan sadar bahwa pajak itu penting, karena pajak itu yang pada dasarnya bukan untuk pemerintah, tapi kembali untuk kita sendiri melalui atau menjadi fasilitas umum yang bisa dapat kita gunakan kelak nanti. Oke, mungkin itu saja dari kami. Mohon terlebih dan terkurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.